selama perkuliahan ini di organisasi di kampus ini kan ada kendala nggak kayak di situasi pandemi ini selama berorganisasi gitu? Ada kendala nggak? Kalau menurut saya sendiri sih tetap ada ya untuk kendala, apalagi dalam masa pandemi kayak gini. Di satu sisi dari pemerintah itu kadangkala menentukan apa ya, menetapkan peraturan itu tidak stabil kayak gitu. Jadi untuk kita berorganisasi itu kadangkala sudah menyiapkan proker A. Nah, kemudian ada peraturan mendadak dari pemerintah yang diharuskan untuk proker tersebut itu berubah plan kayak gitu. Jadi sedikit ada gangguan sih kayak gitu, yang mungkin nantinya akan dari mahasiswa sendiri itu bisa menyelesaikan masalah di situ. Nah, itu tadi pentingnya organisasi itu juga bagaimana kita berpikir, bagaimana kita harus mengambil langkah maupun dalam situasi terdesak ataupun tidak kayak gitu. Pasti mencari jalan keluar. Iya, itu. Kalau menurutku apakah ada perbedaan yang ketika selama pandemi, ketika organisasi dan sebelumnya gitu? Perbedaan pasti didapati ya, ketika yang sebelumnya kita harus kita bisa berkumpul bareng sama teman-teman, saling berdiskusi, saling tatap muka, saling memecahkan masalah. Namun akibat karena adanya pandemi kayak gini, semua harus berjalan secara online, dan kalian tahu semua untuk kalian sendiri rapat-rapat melalui Zoom dan sebagainya, teman-teman kebanyakan lebih pasif dibandingkan dengan sebelumnya ketika bertatap muka secara langsung membahas proker dan lain sebagainya. Kalau terkait kayak gitu, kembali lagi sih ke individu, kira-kira kalian bisa nggak menyikapi secara bijak perubahan yang ada pada zaman saat ini. Ketika memang kalian benar-benar bisa bijak dalam menyikapinya, kalian bisa mengambil intisari dari tujuannya organisasi di kala pandemi ini. Aku yakin sih kalian kelak setelah pandemi bakal menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya kayak gitu. Nah, mungkin ada tips produktifnya buat kan ini juga perkuliahan sambil berorganisasi juga, mungkin ada di luar dari organisasi ada kegiatan di luar kayak misal ada sambil kerja, nah gitu. Itu kira-kira ada tips produktifnya nggak? Kalau menurut saya sendiri sih ada beberapa poin untuk bagaimana cara kita buat membagi waktu ya kayak gitu ya, kurang lebihnya. Nah, itu buat pertama tadi kalau menurut saya itu tentukan prioritas awal kayak gitu. Jadi bagaimana kita menentukan prioritas awal dari misalnya kuliah, organisasi dan kerja kayak gitu. Nah, kalau saya menentukan seumpamanya saya menentukan prioritas saya itu kuliah kayak gitu. Nah, kembali lagi ke awal, jadi untuk adanya kebentrokan jam kayak gitu, nah kita bisa membagi, bisa mengolah lagi di situ bagaimana biar nggak ada bentrok kayak gitu. Jadi kalau kuliah kan udah menetap nih jadwalnya, udah jadwal jamnya tuh menetap, kecuali nanti kalau ada dosen yang mendadak minta pindah jam kayak gitu. Nah, bagaimana sih kita membagi waktunya di situ? Nah, jadi kita bisa menentukan prioritas di situ. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membagi keseharian kita kayak gitu. Jadi kita kalau udah tahu kita itu aktif kayak gitu, maksudnya banyak jadwal yang harus kita kerjakan kayak gitu. Misalnya nanti ada satu hari itu ada perkuliahan dan lain sebagainya, nanti ada malamnya itu kerja, nah kita itu bikin jadwal kayak gitu. Nah, itu nanti bisa buat mengontrol kita kayak gitu. Oh, jangan sampai kita itu telat kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti paginya kita kuliah, terus kemudian siang sampai malam kerja, kemudian nanti malamnya ada sedikit waktu buat belajar. Jangan sampai nanti ada bentrok waktu di situ kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu nanti bisa dengan ini kita tahu kondisi kita cuman kita ya tahu ya, maksudnya kita sendiri yang bisa mengontrol kayak gitu. Nah, kita harus paham di situ bahwasanya kita itu beraktivitas banyak. Nah, kita harus mengatur jadwal makan kita juga di situ. Jadi bagaimana agar kondisi kita itu selalu fit kayak gitu. Jadi kalau kita sakit kayak gitu, kita kan nggak bisa beraktivitas lain ya, maksudnya bakal menghalang-halangi yang lain kayak gitu. Jadi kondisi itu tetap penting diperhatikan, bahwasanya di mana kita sehat kita pasti bisa beraktivitas. Kalau kita sakit berarti kita harus break kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Ya, mungkin ada tips.
kiat-kiat sukses ini secara gamblang udah dijelasin sama Mbak Fatona secara umum. Kebetulan sama perkuliahan aku pribadi ketika semester awal-awal memang lagi gencar-gencarnya dulu ketika nyambi antara kerja, organisasi, serta kuliah. Memang harus kita ada yang kita pertaruhkan atau kita kalahkan lah di antara keduanya. Jujur aku pribadi ketika semester awal-awal itu lebih mengalahkan ke pekerjaannya, dan aku menurutku pribadi ketika kita memang udah terjun langsung ke zona perkuliahan, kenapa nggak kita maksimalin gitu loh ya. Mau nggak mau mungkin awal-awal dulu itu ketika semester awal ketika kerja lebih banyak terganggunya, dan akhirnya ya diputus kerja dan lain sebagainya, kurang lebih gitu. Harus ada yang kalian korbankan, nggak bisa kalian secara tiga-tiganya jalan beriringan, karena itu bakal nyita waktu banyak kalian sih gitu. Berarti untuk perkuliahan sama organisasi ini kita harus pintar-pintar membagi waktu ya. Kita harus buat kayak planning pembagian agenda lah, kayak buat jadwal, mungkin itu bisa bantu. Nah, mungkin ada pesan untuk mahasiswa saat ini gitu. Pesan buat mahasiswa saat ini, jadilah mahasiswa yang kreatif dan produktif kayak gitu. Kreatif dalam artian kalian harus bisa kreatif dalam berpikir, kreatif dalam membagi waktu. Nah, itu tadi manajemen waktu. Kemudian kreatif dalam melakukan segala hal kayak gitu. Jadi kita pun juga harus berpikir kritis kayak gitu di situ. Bagaimana cara kita mengatur waktu tersebut kayak gitu. Bagaimana kita membagi waktunya kayak gitu. Terus kemudian jangan menjadi mahasiswa seliwang-seliwang mahasiswa kupu-kupu lah kayak gitu. Jadi kuliah aja nggak selalu hadir kayak gitu. Terus nanti nggak taunya hilang kemana, terus nanti banyak absennya kayak gitu. Nah, itu harus diubah lagi di situ, karena sangat penting untuk menentukan prioritas. Jadi kalau misal prioritasnya kuliah, ya udah kuliah kayak gitu. Kalau kalian nggak mau sambil organisasi, ya udah kuliah, kalian harus fokus kuliah kayak gitu. Kalau kalian mau berorganisasi, mau nggak dilakukan, kemudian manajemen waktunya diolah lagi kayak gitu. Jadi kita harus berpikir kritis bagaimana dari dalam diri sendiri dulu, berpikir kritis bagaimana mengatur manajemen waktu kalian agar sama-sama berjalan dengan lancar kayak gitu. Waduh, udah dijelasin banyak sama Pak Tono ya. Terakhir sih untuk pesannya, jadilah seorang mahasiswa, bukan jadi mahasiswa gitu aja. Baik, terima kasih kepada Mbak Fatona sama Mas Dimas sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing sama kita para DPM, ngobar bareng DPM. Untuk Mas Dimas sama Mbak Fatona depannya sukses selalu. Terus untuk Mas Dimas juga udah akhir ya, semester akhir ya. Ya, semoga sukses ke depannya, lancar lah untuk wisudanya. Oh iya, jangan bosan-bosan ya Kak untuk sharing-sharing sama kita, untuk di ngobrol bareng sama DPM. Oke, untuk sesi yang pertama kita udah selesai. Habis ini kita akan ke sesi yang kedua.